Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya nih adik-adik? Pastinya luar biasa dong kakak. Harus dong. Oke, nah adik-adik, kita sebentar lagi memulai ibadah kita. Yuk kakak minta kalian duduk dengan rapi ya. Yuk. Nah abis itu selesai kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita ya. Bapa kami dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini Tuhan Yesus yang boleh kami lewati atas campur tangan-Mu Tuhan. Bapa, saat pagi ini kami adik-adik-Mu Tuhan, kami mau menyembah Kau, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau pimpinlah ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita angkat sebuah pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang begitu melimpah Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Bagi adik-adik semua yang siap dengan penuh semangat untuk memuji meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik semua, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Nah, benar. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay. Benar ya adik-adik, kalau kita pergi sekolah minggu sendiri itu bagus. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau kita pergi sekolah minggu ajak teman kita. Ya, nih adik-adik kita mau nyanyi, kita ganti pujian kita di sini senang, di sana senang. Di mana-mana kita harus senang bersama Tuhan. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pingguli goyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pingguli goyang-goyang, putar badan. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai,
mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pingguli goyang-goyang, putar badan. Kaki sentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pingguli goyang-goyang, putar badan. Yeay. Silahkan duduk adik-adik. Oke, gimana? Udah lelah belum? Udah capek belum? Wah, Wah, kayak sepertinya belum ya Kak. Sepertinya Tapi, oke, sekarang kita udah di akhir dari acara kita, dari ibadah kita pagi ini. Kita akan sebentar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian mengatakan terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang pujian kita dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik semua kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya Tuhan kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan biarkan Roh-Mu Tuhan mengurapi setiap kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang mendengar dan juga kakak yang akan membawakan firman nanti Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan sepanjang firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu lah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, kita jumpa lagi di cerita anak. Ya, kemarin ingat kita sudah merayakan apa? Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Terus kita rayakan lagi 3 hari kemudian, yaitu Tuhan Yesus hidup, bangkit. Nah, itu adalah hari Paskah. Ya, kita sudah merayakannya. Dan sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, biar kita
Tuhan sendiri yang beracara dan mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari bibir Oma. Yuk kita doa dulu ya. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau dahsyat, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau sudah rela mati buat kami. Bahkan Engkau sekarang hidup, bangkit, dan Engkau duduk di kanan Allah Bapa. Dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu buat kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan kami mau belajar dari firman-Mu. Urapi Oma Lian Tuhan dari ujung rambut sampai ujung jari kakinya Tuhan. Setiap kata yang keluar Tuhan boleh menjadi berkat buat siapa saja yang mendengar firman ini. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya. Kita mulai masuk dalam cerita anak. Nah, hari ini Oma akan wartakan kabar gembira, ya. Judulnya 12 pengintai. Ya. Tahu nggak cerita ini ada di mana? Di Perjanjian Lama udah pasti, ya. Ada 12 pengintai. Itu kan kita lanjut cerita yang kemarin-kemarin ya. Nah, mengenai siapa Nabi Musa yang memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk ya, terus Tuhan sendiri yang memimpin ya. Nah kali ini karena udah menyeberang Laut Teberau ya, terus kan mau masuk ke kota perjanjian tuh. Tahu nggak anak-anak, Musa nyuruh 12 dari suku bangsa, inget nggak dari yang anak-anak Yakub itu ada 12 ya. 12 ini disuruh mewakili untuk melihat kira-kira nanti kalau besok kita tinggal di sana tuh kotanya bagaimana. Oh, disuruh cek tanahnya subur apa enggak ya, itu satu. Terus suruh lihat lagi. Terus kira-kira orang-orang di sana gimana? Banyak apa sedikit ya. Terus ketiga disuruh lihat lagi. Kira-kira mereka itu tinggalnya di mana? Di rumah apa di benteng-benteng gitu. Wah, nih jadi 12 pengintai ini harus memberi kabar kepada Musa apa yang mereka lihat. Dan di antaranya ada 2 orang yang benar-benar ya, yaitu Pak Kaleb dan Joshua. Nah, bukan Joshua Jojo yang main keyboard ya. Iya, Joshua ya. Nah, ini Tuhan pakai dia ya. Anak-anak tahu, ketika 12 orang ini pergi ke sana ya, baru ngelihat ngintip-ngintip di atas gunung gitu, yang ngelihat, ih, tanahnya subur. Itu anggur. Kalau kita kan anggur pakai tangan segini aja kita bisa angkat ya. Anggurnya segini nih. Berat dan banyak sekali anggurnya ya. Terus dia lihat lagi, ada buah delima, buah ara, itu pun sebesar-besar begini nih. Jadi kalau mau petik pun harus pakai pisau yang keras, yang kuat ya, baru bisa diambil dan dibawanya juga harus dipikul berdua, nggak bisa sendiri ya, karena banyak. Tanahnya subur. Mereka pas ke lembah Eskol, namanya lembah Eskol, sekali lagi mereka potong itu. Tandan anggur banyak banget, terus delima, buah ara ya. Berdua itu dipanggul ya, digendong karena banyak sekali. Pas dia masuk lagi mulai ke dalam kotanya, dia lihat orang 12 pengintai ini segini. Tapi yang dia lihat, 2 kali lipat tinggi bener. Jadi, terus gede-gede lagi. Ya anak-anak pernah lihat kalau yang raksasa itu kan biasanya gede-gede ya. Dia mulai ngeper lagi, bawa-bawa anggur ngeper. Itu ternyata orangnya gede-gede banget. Terus tahu nggak anak-anak, dia mulai lihat lagi ke kotanya. Rumahnya nggak main-main, itu berkubu. Jadi kalau dia buat itu dari batu-batu yang kuat. Jadi kuat sekali kubu-kubunya. Waduh, 10 dari 12 itu mulai ciut hatinya. Gimana mesti laporin ke Pak Musa ya? Serem katanya ya. Bener anak-anak, selama 40 hari mereka ngintai terus ya. Mereka tahu kerjanya apa itu orang-orang di situ gitu loh ya. Dan 2 orang yang berbeda juga sama mengintai ya. Jadi sama-sama mengintai tapi beda hasilnya. Ketika mereka pulang, mereka bawa hasilnya ya, itu semua anggurnya dipikul ya, banyak banget ya, bawa pulang. Langsung dia lapor ke Pak Musa. Musa,
ih ternyata negeri itu hebat lu, berlimpah susu dan madu. Oh, berarti berkatnya banyak, tanahnya subur, ya buah-buahan semua, pohon-pohonan semua keren dah, pokoknya bagus dah. Itu kabar pertama yang bagus. Terus Pak Musa tanya, yang kabar kedua? Kabar kedua katanya, kabar kedua ini loh orang-orangnya gede-gede banget gitu. Aduh, itu 2 kali lipat dari kita, gede banget, kata dia bilang gitu. Semua orang raksasa yang tinggal di sana, karena orang Kanan, orang Yebus, semua orang Mori ada di sana semua. Ya, yang ketiga, wih, bentengnya kuat-kuat, kubunya itu hebat. Aduh, dah Mbak Musa nggak usah ke sono deh, serem, serem. Terus kita denger itu orangnya tuh hobi makan orang. Ya, kabar buruk, kabar busuk dikabarkan ke Pak Musa. Aduh, mendingan gak usah ke sana daripada nanti kita dimakan, digoreng ya, dimasak. Jangan katanya. Tapi anak-anak tahu yang 2 pengintai, Yosua dan Pak Kaleb bilang, jangan takut, dia bilang. Kalau Tuhan udah siapkan kita masuk ke negeri itu yang berlimpah susu dan madu, Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan nuntun kita. Gak usah takut sama yang raksasa begitu. Karena Tuhan kita lebih besar dari mereka. Kaleb dan Yosua. Keren kan? Ya, akhirnya Musa, ya kita siap, kita maju. Ya kita masuk ke negeri itu. Ya, karena Tuhan sudah siapkan, karena Tuhan sudah janji. Dan jangan lupa anak-anak yang diajak masuk ke negeri perjanjian itu adalah orang-orang atau anak-anak umur 20 tahun ke bawah. Yang masih bersih hatinya, yang lembut hatinya, sama seperti Pak Musa yang lembut hatinya, itu yang boleh masuk ke negeri perjanjian. Sedangkan tadi tuh yang bandel tuh, yang ngasih kabar, ngabar nyeremin gitu, itu rata-rata dimakan api, angus semuanya, nggak bisa masuk ke sana, karena memang dia kan pada nggak percaya sama janji Tuhan kan, padahal Tuhan udah siapkan semuanya. Jadi sekali lagi kita di sini belajar dari 12 pengintai ini. Dari 12 cuma 2 doang ngasih kabar bagus. Nah, Oma mau juga kasih tahu, ada 12 murid Tuhan Yesus juga kan kemarin. Nah, 12 orang murid Tuhan ada juga kan? 2. Yang satu mengkhianat. Ayo siapa? Cuma dikasih duit 30 keping perak ya. Kalau diibaratkan sama rupiah sekarang 250.000 doang. 250.000 doang. Dia bisa jual Tuhan Yesus dengan cium pipi Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus ditangkap. Ya, siapa yo muridnya itu? Ya, Yudas Iskariot. Yaudah, jangan kasih nama Yudas Iskariot ya. Tidak bagus ya. Itu dia menjual Tuhan Yesus. Sayang banget ya. Udah berapa tahun dia berjalan sama Tuhan Yesus tapi memang hatinya karena matanya itu selalu ke uang. Jadi pikirannya hanya uang saja. Ya, ini murid yang mengkhianat. Terus yang satu, Pak Petrus. Pak Petrus itu kan ingat gak? Sebelum ayam berkokok, Pak Petrus menyangkal 3 kali. Nah, tapi ingat, Pak Petrus diurapi sama Roh Kudus, dipakai sama Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan yang keren. Nah, kita mau niru yang mana? Niru yang seperti Pak Petrus yang udah diurapi Roh Kudus. Kita mau menyaksikan hal-hal yang baik untuk Tuhan Yesus. Nah, hari ini Oma mau sambung cerita tentang ini. Nah, ada ini Mama ayam. Ya, Mama ayam ini dia paling benar-benar perhatian dan sangat-sangat sayang. Ya, lalu dia punya telur. Nah, ini telurnya ya. Oma taruh sini dulu ya. Nah, telur ini ada 2 ya, kakak dan adiknya ya. Nah, suatu hari telurnya menetas. Nah, menetas telurnya jadilah seekor anak ayam ya. Nah, ini dia anak-anaknya. Yang imut-imut anaknya ya. Nah, ini. Nah, 2 anak ayam ini selalu kalau mamanya kemana-mana, dia selalu ikut. Pasti kan kalau ayam itu kalau punya anak ya, punya baby, mamanya ya pasti dia ikut mamanya di belakangnya ya. Dia mama lari kemana, anaknya juga
ikut ya. Suatu hari anak-anak, ketika ada seekor ular, snack. Ada ular, ini lagi ngincer anaknya ayam nih. Lagi incer anak ayam. Ular itu udah mulai mendesis mendekati anak ini. Tapi anak-anak tahu, ini mama ayam. Galakan mama ayam. Langsung itu ularnya langsung dipatok. Padahal kan ularnya besar ya. Tapi mama ayam nggak takut dia. Demi anaknya supaya nggak dimakan sama snack, dia yang patok terus. Dengan jari, kuat tenaga mama ini ya menolong. Tahu nggak? Akhirnya ularnya capek, capek akhirnya ularnya pergi, nggak jadi makan dua anak ini ya. Tapi sayangnya ketika dia sedang bobo ya waktu tengah malam ya, pasti kan kalau bobo anak ayam di bawah mamahnya kan ditutupin gini kan, nah ngumpet udah bobo, tahu-tahu anak-anak tahu nggak? Tempat di mana mereka sedang bobo itu ada api. Iya, api. Api besar sekali. Semua itu bangunan terbakar. Nah, mama ayam yang lagi bobo sama anaknya ini bingung kalau udah malam begitu kan. Karena ayam kalau udah malam matanya tidak melihat. Jadi bingung mau lari kemana. Akhirnya mamanya cuma apa? Cuma duduk kayak diem ya. Nah, ini cuma ditutupin anaknya. Dia jagain anaknya. Nah, tahu nggak anak-anak? Keesokan paginya ketika tukang apa tuh yang datang lihat apa yang one wheel ya one wheel itu pemadam kebakaran, tahu nggak pas dia mau semprot-semprot ada hitam, ini sudah hitam semua tapi bunyi siap 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 lah. Woi, kok di tengah kegosongan ini apa ini ya, terus diambil ya udah hitam nih, mamanya udah hitam ya, diambil diangkat. Nah, ternyata ada anak ayam yang masih hidup, ya. Wih, padahal mamanya tadi udah gosong semua, ya. Jadi sekali lagi anak-anak, ini mama ayam benar-benar melindungi anak-anaknya. Apalagi dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, rela mati, ya. Bahkan sampai berdarah-darah bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita yang sakit. Jangan lupa, yang sakit percaya oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Tuhan udah benar-benar menanggung tuh semua. Aduh, sampai ya minta ampun ya, hancur semua mukanya juga ya. Tapi karena dia disalib, dia juga bisa menyelamatkan sekali lagi penjahat yang disalib juga. Ya, karena Tuhan tuh sangat-sangat nggak mau manusia ciptaannya tuh masuk dalam neraka, masuk dalam dosa. Dia ingin angkat kita ya. Nah, karena dia sudah di surga di sana lagi sediain tempat buat kita ya. Siap-siap nama anak-anak tercatat di kitab kehidupannya. Dari sekarang makanya kita harus dengar Tuhan Yesus baik ya, percaya. Yuk, firman Tuhan sampai di sini biar Tuhan yang sempurnakan. Kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan kami yang paling hebat Tuhan. Engkau selamatkan kami, Engkau tebus kami dari dosa-dosa kami. Bahkan sakit penyakit kami Engkau sudah tanggung Tuhan. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari-hari pandemi ini Tuhan, Tuhan punya rencana yang terbaik buat kami semua. Khususnya kami berdoa buat papa mama kami Tuhan, yang bekerja, yang usaha, yang dagang Tuhan. Apapun yang mereka lakukan boleh berhasil Tuhan. Bedakan Tuhan dari orang-orang lain Tuhan yang tidak percaya kepadamu Tuhan. Karena papa mama kami pasti diberkati. Juga kakak dan adik kami, guru-guru kami Tuhan. Semua pelayan-pelayanmu Tuhan. Khususnya yang melayani pekerjaanmu Tuhan. Di hari-hari yang sulit seperti ini Tuhan, Engkau dengar seruan doa kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pak Stephen maupun Pak Purba. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pendoa-pendoa yang ada, semuanya urapi dengan urapan yang baru. Supaya next Tuhan, jika ibadah akan dimulai kembali Tuhan. Nama Yesus yang dimuliakan. Persiapkan kami semua Tuhan. Perlengkapi kami semua Tuhan dengan senjata firman-Mu Tuhan.
Kami siap Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami tahu Engkau sendiri yang mengukir nama-Mu dalam hati kami. Sehingga kami boleh memiliki hati yang lembut seperti Bapa Musa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, kita mau membaca ayat hafalan ya, yaitu di 2 Timotius 1 ayat 7. Dengar ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat ya, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Ya, seperti Kaleb sama Pak Yosua, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, itu ayat hafalannya. Terima kasih. Yuk. Ya, kita akan masuk art and craft. Waktunya berkreativitas. Jadi sebelumnya Oma mau sampaikan, kemarin lo inget nggak yang ada yang menjawab ini cerita yang Oma kasih quiz ya? Seorang anak perempuan yang mama saya lapar ya, terus mamanya kedatangan tamunya siapa ya, yaitu itu dijawab oleh 3 anak ya. Oma akan sebutkan namanya, jawabannya adalah Nabi Elia ya, yang minta roti bundar kecil. Terus dia adanya di mana? Di 1 Raja-Raja 17 ya. Dan ada 3 anak yang sudah menjawab. Pertama, Melisa ya, itu sudah menjawab, bahkan membuat gambar kura-kura, dia cakep sekali bikinnya. Terus Benedetta atau Deta. Yang ketiga Gebi, Sida Balok ya, masih ada di Medan, belum kembali ya. Itu yang jawab 3 anak. Hadiahnya sudah disiapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mulai. Ya, kita mulai. Kita dari bahannya pertama yaitu keju. Nah, kejunya ini bisa kita parut seperti ini. Ini kita parut, kita campur sama yang mesius ya. Kalau tadi kan kita lihat yang sudah dibekukan itu keju sendiri, mesius sendiri. Kalau hari ini karena waktunya sedikit, kita campur ya keju dan mesius. Mesisnya boleh warna-warni jadi bisa terlihat. Kurang lebih separuhnya. Ntar kita mix dengan ini ya, dengan biskuitnya ya. Biskuitnya kita hancurkan ya, karena kan kita nggak pakai ini supaya steril. Ini di mix dulu ya. Ini jadi anak-anak tangannya nggak kotor ya. Ini kita hancurkan di dalam kantongnya. Nah, kalau udah dihancurkan kita taruh sini. Nah, ada yang kepengen supaya ada krenyes, jadi nggak usah terlalu hancur juga boleh. Tapi kalau kepengen lebih lembut, terutama kalau buat anak-anak yang masih kecil, itu diremet sampai hancur ya. Terus jangan lupa sekarang kita mau campur dengan campuran yang menggiurkan. Nih ya, kita kasih mentega kurang lebih 1 sendok ya, 1 sendok makan. Semua langsung dari tempatnya, jadi bersih. Kalau yang suka agak banyak, boleh lebihan, nggak apa-apa, bisa ya. Karena ini supaya bisa merekatkan. Ini dia yang paling leker, susu. Kita kasih susu. Oh, ini boleh banyak nih, asik nih. Kalau susunya banyak pasti asik ya. Jadi kita nggak perlu tambah air. Kalau mau tambah air boleh, cuma nanti akhirnya jadi lembek ya. Kita kasih susu aja yang banyak. Sekarang kita aduk supaya agak halus ya. Tapi kalau kepengen supaya ada tinyes gitu, ada kriuk-kriuknya, nggak usah terlalu halus juga boleh.
mau cepet ini tambahin air boleh ya, kasih air otomatis jadi cepet. Ini namanya bola-bola keju dan bola-bola coklat. Jadi anak-anak di rumah bisa bikin sendiri, gak perlu suruh mama ya. Ambil biskuit sendiri, bikin sendiri, terus makan sendiri. Pasti enak ya, buatan sendiri paling enak pokoknya ya. Nah kalau udah ya, kurang lebih ya, nih kan masih ada yang kasar-kasarnya, kita bisa taruh di tempat yang tadi kita buat di keju atau di mesis ya. Tuh ya, kita sekarang nih di mix ya, keju dan mesis ya. Rasanya ntar nah gimana nih, asik dah pokoknya, keren dah pokoknya ya. Kita sekarang mau buat anggurnya yang kemarin diambil di eskol, lembah eskol namanya ya. Jadi dia ya. Oke, taruh sini ya. Nah, kita buat lagi. Jadi anak-anak nggak usah nangis, mama aku kepingin ini, mama aku lapar kayak tadi ya. Bikin sendiri, nggak usah repotin mama ya. Ambil ya, yang seperti oma ajarkan ini, yuk bikin sendiri tuh. Jadi deh, gampang kan bikinnya. Nah, taruh di sini, jadi lagi. Aduh, pokoknya asik nih. Kalau yang ini bisa langsung dimakan nih. Enak bener deh pokoknya dah. Nikmat sekali. Nah, jadi kan? Nah, jadilah anggur di lembah eskol. Nah, nikmat sekali rasanya pokoknya dah. Oke, jadi ya. Nah, silakan mencoba. Dilakukan sendiri, makan sendiri, enak semuanya. Yuk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba. Halo adik-adik. Halo. Gimana firman Tuhan hari ini? Pasti diberkati dong. Ya pastinya ya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan sama kakak sekolah minggu kita. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini. Ya. Kita mau masuk ke dalam doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Cidelina. Oke, yuk Silakan. adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.